Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang ke-8, sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna 2. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna 2. Assalamualaikum anak-anak muslim yang cerdas. Sudahkah kalian mendengar tentang sifat-sifat Allah? Setiap anak muslim tentu wajib mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang harus dikenal dan diketahui tersebut ada dalam Asmaul Husna, seperti As-Salam dan Al-Latif, yang akan dibahas secara tuntas pada pelajaran ini. Dengan mengetahui dan memahami sifat-sifat Allah, tentu kita bisa meneladaninya dengan cara menerapkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita meneladani sifatnya, Allah akan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Kita akan juga mendapat pahala dan disenangi banyak teman. Berbuat baiklah kepada semua orang, karena dengan berbuat baik akan memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai umat Islam, sangat penting bagi kita untuk mengetahui Asmaul Husna beserta artinya, di mana terdapat 99 nama dengan makna yang sangat baik untuk dijadikan pengiring tatkala berdoa sehari-hari. Allah akan senantiasa mencintai umatnya yang senang dan selalu bertasbih menyebut Asmaul Husna. Dengan mengimani dan meneladani sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, hidup kita akan selalu tenang karena ada dalam lindungannya. Pada pelajaran 8 ini, kita akan membahas beberapa sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna, yaitu As-Salam dan Al-Latif. Semoga dengan mempelajari Asmaul Husna dapat menambah pengetahuan kita dalam bidang ketauhidan dan meningkatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Salam. Menurut bahasa, As-Salam bermakna as-salamah yang berarti selamat dari aib dan kekurangan, karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatan-perbuatannya. Allah maha sempurna, Allah tidak mempunyai kekurangan. Zat Allah tidak rusak dan tidak cacat. Sifat-sifat Allah sempurna. Semua yang dilakukan Allah selalu benar, tidak pernah salah dan tercela. Semua itu karena Allah mempunyai sifat As-Salam. Allah selalu berkecukupan, tidak butuh pemberian materi dari makhluknya. Semua kebutuhan dicukupi sendiri, bahkan dialah yang memberikan kesejahteraan kepada makhluknya. Allah bersifat As-Salam yang berarti maha sejahtera. Allah memberi kemakmuran kepada semua makhluknya. Kesejahteraan hanya berasal dari Allah. Kesejahteraan dapat dicapai jika seseorang mempunyai hati yang bersih, misalnya tidak membenci, tidak merasa iri, dan tidak pernah berdusta. Selain itu, mereka juga tidak melakukan perbuatan dosa, misalnya perbuatan sia-sia, berkata jorok, dan membicarakan keburukan orang lain. Manusia akan selamat di dunia dan akhirat jika tidak melakukan perbuatan dosa. As-Salam yang memiliki mutlak sifat kesejahteraan dan keselamatan. Keselamatan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dibutuhkan oleh para makhluknya. Sifat selamat ini terutama sangat dibutuhkan oleh para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat terhindar dari azab, siksa, malapetaka, dan kerugian. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, janganlah bergantung pada sebatang pohon yang akan menjadi kering dan tumbang. Janganlah bergantung pada manusia karena mereka akan menjadi tua dan mati. Orang yang bergantung kepada sifat Allah As-Salam sebagai penyelamat, maka ia tidak akan pernah panik dalam situasi dan kondisi apapun. Kekuatan Allah akan tampak pada diri seseorang sebagai sikap pemberani sebagai orang yang beriman. Dengan nama As-Salam ini pula lah suatu surga dinamakan Darussalam, yang berarti nama Allah Ta'ala ini sangat besar hikmah dan manfaatnya untuk kita ketahui dan fahami. Kita sebagai anak muslim harus berhati-hati dalam berbicara. Berbicaralah untuk hal-hal yang berguna, misalnya membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian tidak dapat berbicara dengan baik, lebih baik diam. Jika kalian ingin selamat, jagalah lisan.
Sebuah pepatah mengatakan, lidah lebih tajam daripada pedang. Artinya, luka yang disebabkan goresan pedang akan cepat sembuh, tetapi luka hati karena ucapan sulit dihilangkan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam berbicara dan jauhkan diri dari perbuatan sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, Islam seseorang termasuk baik jika dia meninggalkan perkara yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian B. Al-Latif. Al-Latif menurut bahasa berarti halus, lembut atau cantik. Menurut istilah, Al-Latif adalah yang maha halus. Makna yang maha halus dapat diartikan dengan mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Sehubungan dengan sifat Allah Al-Latif tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita sederetan ayat tentang yang maha halus melalui firman-Nya sebagai berikut. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latifun khabir. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh Allah maha halus, maha mengetahui. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Allah maha mengetahui terhadap hal-hal yang tidak terlihat, yang tersembunyi dan yang gaib. Hal yang gaib diketahui Allah seperti manusia mengetahui hal-hal yang nyata. Allah melihat segala gerak-gerik hambanya. Allah bersifat Al-Latif, artinya yang maha halus. Allah berfirman sebagai berikut. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Allah sangat lembut terhadap makhluknya. Perhatikan adik bayi yang baru lahir. Ia menyusu kepada ibunya. Bayi yang baru lahir belum memiliki gigi. Makanannya hanya susu. Allah memberi gigi ketika ia mulai dapat mengunyah makanan. Gigi geraham untuk mengunyah, gigi taring untuk mencabik, dan gigi seri untuk menggigit. Itulah salah satu bukti kelembutan Allah. Allah mengetahui kebutuhan makhluknya. Pemberian Allah tidak dapat disebutkan. Allah memberi sesuatu lebih dari yang dibutuhkan. Air susu ibu, madu, sutra, dan mutiara merupakan sedikit kebaikan Allah yang diberikan kepada makhluknya. Allah menyayangi semua makhluknya. Allah sangat lembut terhadap semua makhluknya. Sebagai anak beriman, kalian juga harus bersifat lemah lembut, saling menyayangi dan mengasihi kepada sesama teman. Dengan demikian, Allah akan mengasihi dan menyayangi kalian. C. Melafalkan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Setelah mengenal sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, As-Salam dan Al-Latif, kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan iman terhadap nama-nama Allah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, As-Salam, senantiasa menyebarkan salam, mampu menutupi aib orang lain dan tidak menyebarkan fitnah. Yang kedua, Al-Latif, bersikap lembut kepada orang lain, berhati-hati dalam bertutur kata dan bertindak. Mahfuzat, likulli amalin sawabun walikuli kalamin jawabun. Setiap pekerjaan itu ada balasannya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.